Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salah satu di antara penyebab terjadinya perceraian di lingkungan rumah tangga adalah saran dan masukan yang tidak baik yang disampaikan oleh kawan kepada orang yang punya masalah keluarga. Ada kasus seorang wanita A, dia cerita curhat kepada wanita B tentang suaminya. Semua keburukan suaminya diceritakan, kemudian luka duka dia diceritakan kepada temannya. Namun temannya yang kurang ilmu ini dan kurang bertanggung jawab ini menyampaikan saran yang tidak baik kepada ibu A. Salah satu di antara cara dia untuk menyampaikan saran adalah membayangkan andaikan dia seperti ibu A ini. Terus dia bilang, andaikan aku jadi kamu, mungkin aku sudah kabur dari rumah. Andaikan aku mengalami masalah seperti kamu, aku akan pulang ke rumah orang tua. Aku akan gugat cerai. Aku akan ini, aku akan ini. Saya nggak tahu jadi apa diriku kalau aku seperti kamu. Maka wanita A merasa ada pembelaan dari temannya, sehingga dia menganggap dirinya berada dalam posisi yang benar. Padahal wanita B yang dicurhati ini nggak tahu tentang kondisi real yang ada di keluarga si wanita A. Dia tidak pernah mendapatkan dan mendengarkan penjelasan dari sang suami atau melihat langsung kondisi nyata yang ada di lapangan. Sehingga dia hanya menyampaikan sebuah pesan berdasarkan informasi salah satu pihak. Dan ini sangat berbahaya. Apabila disebabkan karena pesan yang dia sampaikan, saran yang dia sampaikan, sampai menyebabkan si wanita A ini gugat cerai, berarti wanita B ini menjadi penyebab rusaknya rumah tangga orang lain. Dan merusak rumah tangga orang lain termasuk dosa besar. Kenapa itu dosa besar? Yang pertama, disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha." Bukan termasuk golonganku seorang yang dia memanas-manasi wanita untuk gugat cerai dengan suaminya. Khabbaba imra'atan ala zawjiha artinya adalah praktek takhbib. Apa itu takhbib? Takhbib artinya merusak hubungan suami istri. Sehingga dia menjadi pemicu rusaknya hubungan antara seorang istri dengan suaminya, agar dia gugat cerai, agar dia melepaskan ikatan dengan suaminya. Dan hadis ini sahih, disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Nabi SAW sampai menyebut, bukan bagian dari golonganku orang yang melakukan seperti ini. Maka saat Anda menyampaikan sebuah saran terjadinya kerusakan rumah tangga, berarti hakikatnya Anda punya andil untuk melakukan takhbib, merusak hubungan si wanita ini dengan suaminya. Kadang wanita menyampaikan dengan perasaan dan dia jawab pakai perasaan. Padahal dia belum mendengar sisi yang lain. Apakah betul semua yang disampaikan ini 100% tidak ada yang salah? Lalu kemudian dia bilang dengan perasaannya, kalau aku jadi kamu, aku akan ini, akan. Masya Allah. Seolah-olah dia berada di belakang wanita ini, membela wanita ini. Padahal hakikatnya dia sedang melakukan takhbib, memanas-manasi wanita ini untuk gugat cerai dengan suaminya. Yang kedua, kita bisa sebut ini dosa besar karena praktek ini yang menjadi harapan besar godaan iblis dan godaan setan bagi Bani Adam. Nabi SAW menceritakan dalam hadis sahih riwayat Muslim bahwa iblis meletakkan singgasananya di tengah laut. Lalu dia mengirim utusan-utusan di kalangan jin untuk menggoda umat manusia, setan-setan untuk menggoda manusia. Kemudian mereka kembali untuk melaporkan apa yang dilakukan oleh masing-masing setan ini. Ada yang menyampaikan, tidaklah aku tinggalkan seseorang kecuali dia telah berbuat A, dia minum khamr, dia ini, dia itu. Kata iblis, biasa saja, biasa saja. Sampai kemudian ada salah satu setan yang lapor, ma taraktuhu illa farraqtu bainahu wa baina ahli. Aku tidaklah meninggalkan seseorang kecuali aku telah berhasil memisahkan antara dia dengan istrinya. Aku berhasil menceraikan suami istri. Fayudnihi minhu. Akhirnya setan yang memberikan laporan ini diminta untuk mendekat ke iblis, lalu dirangkul oleh iblis dan iblis mengatakan, ni'ma anta, pinter kamu. Masya Allah. Maka jika Anda menjadi salah satu di antara rantai yang membuat seseorang itu gugat cerai atau menceraikan istrinya disebabkan karena cerita yang Anda sampaikan, disebabkan karena saran yang Anda berikan, berarti
Anda termasuk di antara pendukung-pendukung iblis untuk terjadinya perceraian dalam keluarga. Karena itu tolong diwaspadai. Baik, sekarang coba kita lihat bagaimana cara Nabi SAW ketika beliau mendapatkan curhat dari para wanita. Seperti yang kita tahu, berkali-kali Nabi SAW dicurhati oleh para wanita yang punya masalah dengan suaminya. Dan saran yang diberikan oleh Nabi SAW adalah semangat menyatukan, semangat membuat rukun keluarga itu, bukan semangat memisahkan. Demikianlah nasihat bijak yang seharusnya kita ikuti. Hindun, istrinya Abu Sufyan, datang kepada Rasulullah SAW dan melaporkan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orangnya pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang cukup untuk diriku dan anak-anakku. Hindun sudah menyebutkan keburukan Abu Sufyan, sampai disebut Abu Sufyan itu orangnya pelit. Namun Nabi SAW tidak mengajak kepada Hindun, meminta Hindun, "Kamu gugat cerai saja. Dia sudah tidak menafkahi yang cukup untukmu. Kamu ini, kamu." Padahal Nabi SAW punya hak untuk membuat keputusan Hindun cerai dengan suaminya. Karena beliau adalah imam, beliau pemimpin. Coba kita lihat bagaimana solusi yang diberikan Nabi SAW. "Khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Silahkan kamu ambil hartanya Abu Sufyan secara diam-diam yang cukup untuk dirimu dan anak-anakmu. Masya Allah. Sehingga beliau tidak meminta kepada Hindun untuk gugat cerai, atau kamu tinggalkan saja suamimu, kamu pulang aja ke rumah orang tuamu, kamu minggat saja dari rumahmu. Tidak. Tapi beliau ngasih solusi. Tetap bersatu dalam keluarga. Kekurangannya silahkan kamu ambil karena kamu punya hak dari hartanya Abu Sufyan yang merupakan nafkah bagimu dan anak-anakmu. Demikian pula seorang wanita yang mengadukan tentang suaminya karena suaminya telah mendihar dirinya. Mendihar berarti mengatakan, punggungmu seperti punggung ibuku. Saya sudah tidak lagi pingin dengan kamu. Setelah wanita ini curhat kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW hanya meminta kepada wanita ini sabar, sabar. Bersabar. Tujuannya apa? Agar wanita ini tidak gugat cerai, agar wanita ini tidak merusak hubungan dia dengan suaminya. Nabi SAW ngasih saran sabar. Namanya hidup pasti akan ada ujian. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat di awal dari surat Al-Mujadilah tentang solusi bagi mereka yang melakukan dzihar sehingga bisa kembali, tapi harus ada kafarah yang harus dia bayarkan. Baik, semangatnya adalah semangat menyatukan. Ada juga seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita ini, "Ihadhihi alaki ba'lun?" Wahai ibu, apakah kamu punya suami? Wanita ini mengatakan na'am. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada wanita ini, "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu kepadanya? Kemudian wanita ini mengatakan, "Ma'aluhu illa ma'ajiztu minhu." Aku selalu memperhatikan sepanjang aku mampu untuk melakukan. Lalu Nabi SAW memberikan motivasi agar dia tetap bersatu dengan suaminya dengan mengatakan, "Unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruk." Perhatikanlah bagaimana cara kamu berinteraksi dengan suamimu, karena dia adalah pintu surga dan nerakamu. Masya Allah. Seperti ini nasihat-nasihat indah. Semangatnya semangat menyatukan, bukan semangat memisahkan. Maka tolong diwaspadai bagi Anda para ibu-ibu yang sedang dicurhati oleh wanita yang lain tentang suaminya. Anda berikan nasihat yang baik untuk bersabar atau berusaha untuk kembali bersatu, dan jangan ngasih saran yang buruk selagi Anda tidak tahu seperti apa realita yang ada di lapangan. Kemudian jika Anda sekiranya tidak bisa memberikan saran yang baik, maka sebaiknya Anda diam. Dan Anda mungkin bisa alihkan pembicaraan kepada pembicaraan yang lain agar tidak terjadi ghibah antara Anda dengan istri seorang lelaki menggibah suaminya. Karena ghibah termasuk dosa besar. Demikian, semoga bermanfaat.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.